Aku sedang mencari pasangan yang sempurna. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesempurnaan. Sosok manusia dengan segala kesempurnaan yang ada. Kalau nggak sempurna dia nggak mau. Siapa dia? And this is Talk About Criminal. Check this out. Nanny Doss adalah seorang wanita yang gila akan pembunuhan yang dilakukannya. Dia terlihat baik dan manis seperti wanita pada umumnya. Tersenyum sepanjang waktu menikah dan memiliki 4 orang anak. Ia lahir di Blue Mountain, Alabama, dalam sebuah keluarga petani. Nanny Doss bisa dibilang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Ia hanya bekerja sebagai petani untuk membantu orang tuanya. Pada usia 7 tahun, Nanny mengalami sebuah kecelakaan dan menyebabkan cedera pada kepalanya. Hal itulah yang mengubah hidupnya untuk selamanya. Nanny remaja memiliki cita-cita dan mimpi yang sangat sederhana, di mana ia ingin hidup bahagia saat menikah bersama calon suaminya kelak. Ia juga kerap membaca kisah-kisah romantis saat dirinya merasa kesepian. Nanny muda memang memimpikan sesosok pria yang sempurna yang bisa membawa dia ke kisah kehidupan yang sangat romantis. Like a prince. Sampai pada akhirnya Nanny menikah untuk pertama kali bersama seorang pria pilihan hatinya yang bernama Charlie Brex. Charlie Brex ini adalah salah satu lelaki yang baru dikenalnya hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saat dia masih berusia 16 tahun. Pernikahan itu berlangsung dari tahun 1921 sampai 1927 di mana mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Namun pernikahan itu terpaksa harus kandas karena sikap Charlie yang sangat kasar kepada si Nanny. 2 orang anak mereka meninggal secara misterius. Namun Charlie memutuskan untuk membawa anak sulung mereka yang bernama Melvina. Sementara Nanny membawa anak mereka yang baru lahir. Setahun setelah bercerai, Nanny kembali menikah dengan seorang pria pecandu alkohol yang bernama Frank Harrelson. Sementara Melvina, yaitu anak sulung Nanny tadi, akhirnya dia menikah juga dan memiliki anak. Kemudian ia meminta si Nanny ini untuk merawat cucunya. Namun tanpa motif yang diketahui, Nanny Doss ternyata tega membunuh cucunya sendiri. Ia pun juga meracuni suaminya Frank hingga tewas. Saat ditanyai oleh pihak yang berwenang, ternyata si Nanny ini mengungkapkan fakta bahwa dia mengklaim kalau suaminya ini tewas karena keracunan makanan. Ia pun berhasil mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya itu. Seakan-akan gampang banget ya ngebunuh orang si Nanny. Setelah itu Nanny Doss kembali menikah bersama seorang pria yang bernama Early Lanning. Lalu si psikopat ini kembali membunuhnya dengan alasan ia terkena serangan jantung. Tidak hanya sampai di situ saja, Nanny Doss kembali menikah dengan pria yang bernama Richard Morton, yaitu pria yang sudah disukainya sejak lama. Selama pernikahannya bersama si Richard, dia harus merawat ibunya yang sedang sakit. Hal itulah yang menyebabkan kalau si Nanny ini kurang perhatiannya kepada si suaminya itu. Akhirnya seorang Nanny Doss memutuskan untuk membunuh ibunya beberapa dengan saudara-saudaranya agar ia bisa lebih fokus untuk mengurus si Richard sang suami. Tetapi pada akhirnya si Nanny ini memergoki si Richard ini sedang selingkuh di belakangnya. Akhirnya si Richard ini juga tewas di tangan seorang Nanny Doss. Setelah diperjuangkan dengan rela ngebunuh ibunya, si lakinya selingkuh. Terakhir, Nanny menikah dengan seorang pria yang bernama Samuel Okla. Kali ini ia membunuh suaminya ini dengan alasan yang sepele banget sih. Sang suami yang hanya mengatakan bahwa si Nanny ini selalu kerjanya itu setiap hari hanya membaca majalah atau menonton TV. Karena si Nanny tidak suka dibilang seperti itu, ia akhirnya meracuni suaminya ini hingga tewas. Dari situlah kejahatannya ini mulai tercium publik dan mulai terbongkar. Akhirnya si suaminya ini dirawat oleh dokter selama sebulan. Kejahatan Nanny mulai terbongkar di mana sang dokter ini menemukan adanya kandungan arsenik pada tubuh Samuel, di mana itu menguatkan dugaan bahwa si Nanny ini telah meracuni tubuhnya. Setelah polisi menggali kubur dari korban si Nanny ini, akhirnya mereka menemukan sejumlah racun tikus di dalam tubuhnya. Ternyata racun tikus itu adalah salah satu bahan yang dapat membunuh seorang manusia tanpa ketahuan. Hah? What? Racun tikus?
Kartu panggil Nenek Grining adalah meracuni tubuh orang yang dicintainya dalam makanan atau minuman yang dibumbui dengan racun dalam jumlah besar. Pada tahun 1954, akhirnya seorang nenidos ditangkap oleh polisi dan didakwa dalam kasus pembunuhan 4 dari 5 orang suaminya. Ia pun juga mengaku telah membunuh ibu dan beberapa saudaranya. Nenidos pun dengan tersenyum menandatangani surat pernyataan petugas pulsa. Nenidos pun dengan tersenyum menandatangani surat pernyataan petugas Tulsa yang menyatakan bahwa dirinya telah membunuh ibu, saudara, dan 4 orang dari 5 suaminya dengan racun tikus. Dos bahkan memiliki motif kenapa ia sampai membunuh teman prianya. Dia tidak mengejar uang asuransi. Dalam kata-katanya sendiri pada majalah Romantis, dia memiliki jiwa yang sangat mendalam pada dirinya. Aku sedang mencari pasangan yang sempurna, romansa sejati dalam hidup. Yang sempurna loh. Ketika satu orang suami menjadi terlalu banyak, kemudian dia membunuhnya dan berpindah ke cinta selanjutnya. Karena sebagian besar suaminya mengalami gangguan kesehatan yang mendasar lainnya, seperti alkoholisme ataupun kondisi jantung yang tidak sehat. Pihak dokter dan pihak berwenang pun tidak pernah curiga. Menurut Tenny, ia melakukan semua itu karena adanya cedera otak yang dialaminya sejak ia kecil. Beberapa orang jurnalis akhirnya memberikan sebutan kepada si Nenny ini, yaitu The Giggling Lady. Karena ia selalu tertawa dan tersenyum saat diwawancarai kenapa ia membunuh atau menceritakan aksi pembunuhannya terhadap suami-suaminya itu. Nenidos akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan meninggal di dalam selnya pada tahun 1964. Nah, jadi begitu juga guys, tapi serem juga ya menuntut manusia untuk selalu menjadi sempurna. Karena manusia itu pasti nggak ada yang 100% sempurna guys. Sesempurna apapun dari bentuknya, wajahnya, sifatnya, pasti ada sedikit kekurangan yang terjadi dalam setiap manusia. Jadi kalau bisa kita ini misalnya sebagai pasangan hanya bisa melengkapi satu sama lain. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.